Halo murid-murid sekalian, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas mengenai bahan kimia kelas 11. Bahan terakhir yang ada hitungannya yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita bahas dulu pengertiannya satu persatu. Kalau kelarutan kita simbolkan sebagai S. Ini adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu zat pelarut atau larutan. Sedangkan hasil kali kelarutan yang kita simbolkan dengan KSP itu, ini adalah hasil kali kelarutan atau tetapan kesetimbangan dari asam, basa, atau garam yang sedikit larut. Nah, hitungannya seperti apa? Nanti kita akan lihat langsung masuk di soalnya saja. Oke, ini soal pertama kita. Kita diminta menentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutan dari garam-garam yang diberikan, lalu diminta menyatakan dalam S. Kita mulai dari yang pertama, perak karbonat itu Ag2CO3 solid. Ini akan terurai dalam larutannya menjadi 2Ag plus dan CO3 2 minus aqueous. Kalau ini kita nyatakan sebagai S, berarti ini S, ini 2S, dan sini S. KSP-nya kita pakai sebagai, kalau kalian masih ingatnya di kesetimbangan kimia, berarti itu yang solid tidak kita lihat, yang kita lihat hanya larutannya saja. Berarti 2S kuadrat 4S kuadrat dikali dari sini S saja, berarti ini 4S pangkat 3. Kita lanjutkan, BaF2 solid, ini akan terurai dalam larutan, akan menjadi Ba2 plus aqueous dan 2F minus aqueous. KSP-nya berarti Ba2 plus kali F min kuadrat sesuai dengan koefisiennya. Berarti ini juga S, ini 2S. Kalau kalian lihat bedanya dengan yang atas itu cuma anion dan kationnya ditukar. Berarti kita bisa asumsikan bahwa KSP-nya, silakan kalian coba sendiri, ini pasti KSP-nya 4S3 juga. Lalu barium fosfat. Barium itu Ba2 plus, sedangkan fosfat itu PO4 3 minus. Maka ini akan menjadi Ba3 PO4 2 kali solid. Ba2 plus aqueous ada 3, PO4 3 minus ada 2 aqueous. KSP-nya berarti Ba2 plus pangkat 3 kali PO4 3 minus pangkat 2. Kalau ini 3S, ini berarti 2S, ini tadi S. Lalu 3S pangkat 3, 27S pangkat 3 dikali 2S di kuadrat, 4S kuadrat, 108S pangkat 5. Lanjut ke timah 2 sulfida. Timah itu SN2 plus, sedangkan sulfida itu S2 min. Kalau kita satukan berarti jadi SNS. SN2 plus, ini solid, ini jadi aqueous. S2 min aqueous. Di sini S, berarti di sini karena 1:1 semua, S juga S. Berarti KSP-nya adalah SN2 plus dikali S2 min. Karena ini sama saja S dan S, berarti ini jadi S kuadrat. Jadi ini adalah kalau soalnya diminta menentukan tetapan hasil kali kelarutan
persamaan tetapan hasil kali kelarutan saja, berarti kalian berhenti sampai baris ini saja. Tapi kalau diminta sampai menyatakan dalam S, berarti yang sampai sini, yang bawahnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor. Oke, ini soal kedua. Seperti kalian lihat di sini kita sudah melihat ada angka, berarti soal hitungan. Sebanyak 100 ml MgF2 diuapkan hingga terbentuk 7,6 mg MgF2 padat. Tentukan KSP dari MgF2. Oke, karena di situ ada mililiter dan ada mg, ada miligram, berarti kita bisa langsung mencari molnya dan mencari molaritas. Molaritas di sini akan sama dengan S-nya. Jadi kita langsung saja sama molnya. Mol MgF2 berarti 7,6 kali 10 pangkat min 3 gram per 24 tambah 19 kali 2, itu berarti 62 gram per mol. Silahkan kalian cek, ini 1,22 kali 10 pangkat min 4 mol. Lalu S-nya ini akan sama dengan molaritasnya, yaitu 1,22 kali 10 pangkat min 4 mol per 0,1 liter yang 100 ml tadi. Berarti itu 1,22 kali 10 pangkat minus 3 molar. Sekarang KSP itu MgF2, berarti kita pisahkan ini menjadi Mg2 plus dan 2F minus. Kalau ini S, ini 2S, berarti KSP-nya seperti ini nomor 1 tadi, ini Mg2 plus kali F min kuadrat S kali 2S kuadrat, 4S kuadrat, 4S pangkat 3. Atau kalau kita masukkan nilai S-nya, berarti itu 4 kali 1,2 kali 22 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 3. Atau hasilnya adalah 6,9 kali 10 pangkat min 9. Ini untuk yang nomor 2, kita lanjutkan langsung ke nomor berikutnya. Oke, ini soal nomor 3. Cukup singkat, dan nanti juga prosesnya juga cukup singkat. Kita lihat. Tentukan kelarutan molar dari SrCO3 strontium karbonat dalam air murni, diketahui KSP-nya 5,76 kali 10 pangkat minus 10. Oke, prosesnya kita lakukan seperti nomor 1 dulu. Kalau kita uraikan, berarti ini jadi Sr2 plus tambah CO3 2 minus. Kalau ini S, ini S, ini S. Berarti kalau KSP-nya itu adalah Sr2 plus kali CO3 2 minus. Ini sama dengan 5,76 kali 10 pangkat minus 10. Berarti yang ini S kali S, S kuadrat sama dengan 5,76 pangkat minus 10. S-nya berarti tinggal kita akarkan 2,4 kali 10 pangkat minus 5. Jadi ini contoh soal yang memang mudahnya seperti paling mudah di KSP adalah yang seperti ini. Kita diminta menentukan kelarutan molar, lalu diketahui KSP-nya. Tapi yang ini dalam air murni, makanya mudah. Berikutnya kita lihat kalau misalkan ada pelarutnya memiliki ion yang sama, kita akan melihat yang namanya pengaruh ion senama di soal nomor 4. Oke, berikutnya kita akan lihat di nomor 4 ini adalah contoh soal yang dengan pengaruh ion senama. Jadi kalau ada ion sejenis dalam pelarut, itu akan memperkecil kelarutannya. Makin besar konsentrasi ion senamanya, kelarutannya akan makin kecil. Jadi kita lihat saja langsung di soal itu. Nomor 4A kita diminta mencari kelarutan molar itu seperti soal nomor 3. Tapi di 4B itu ion senamanya adalah Ag. Karena kita diminta mencari kelarutan molar Ag2CrO4 dan di dalam AgNO3, berarti ion senamanya adalah Ag. Lalu yang di C, ion senamanya adalah CrO4-nya. Oke, kita langsung masuk saja. Untuk yang A itu Ag2CrO4 berarti dipisah jadi 2 Ag plus dan CrO4 2 minus.
Ini S, 2S, dan S. Berarti KSP-nya adalah, kalau kalian lihat bentuknya, ini 4S sama 3 pasti. Ini sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Berarti S pangkat 3-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 13. Atau S-nya adalah 8,4 kali 10 pangkat minus 5 molar. Yang B, dalam AgNO3 0,2 molar. Berarti di dalam larutan pelarutnya itu sudah ada Ag sebanyak 0,2 molar. Berarti yang ketika kita menggunakan yang ini lagi, di sini kita masukkan di 2S tambah 0,2 molar. Sedangkan yang ini tetap S. Nah, sekarang untuk KSP-nya berarti kita akan punya Ag plus di kuadrat 2S tambah 0,2 kuadrat lalu dikali S, itu KSP-nya tetap 2,4 kali 10 pangkat min 12. Sekarang di sini karena 0,2 molar ini jauh lebih besar dari 2S, maka di sini kita bisa berikan 2S-nya. Jadi sisanya kita hitung 0,2-nya saja, berarti 0,04. S sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Atau S-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 11 molar. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, kelarutannya memang semakin kecil. Lalu yang C, ion senamanya adalah CrO4-nya. Berarti kita tuliskan lagi Ag2CrO4 menjadi 2 Ag plus tambah CrO4 2 minus. Ini tetap S, ini tetap 2S. Tapi sekarang di sini CrO4 minusnya S tambah 0,1. Berarti pada saat perhitungan KSP, yang di depan 2S-nya tetap 2S kuadrat dikali S tambah 0,1 sama dengan 2,4 kali 10 min 12. Lalu dengan cara yang sama seperti yang di atas, kita tahu bahwa S itu jauh lebih kecil dibanding 0,1. S-nya kita abaikan, sehingga ini 4S kuadrat kali 0,1. 0,4S kuadrat sama 2,4 kali 10 min 12. Jadi kalau misalkan kita lanjutkan itu hitungannya, S kuadrat sama dengan 6 kali 10 min 12 atau S sama dengan 2,45 kali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, ini adalah soal untuk yang pengaruh ion senama. Berikutnya di soal terakhir kita akan lihat kegunaan KSP ini untuk melihat adanya pengendapan yang terjadi atau tidak ada pengendapan yang terjadi. Oke, ini soal kelima. Kita akan menyelidiki apakah terbentuk endapan CuOH 2 kali jika 0,112 gram KOH dilarutkan dalam 1 liter larutan CuNO3 2 kali. Konsentrasinya 1 kali 10 pangkat minus 3 molar. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Karena di sini kita akan mencari namanya KSP. Apa bedanya dengan KSP? Kalau KSP itu adalah data yang kita sudah dapatkan dari eksperimen. Dalam hal ini KSP yang di depan itu yang 2,2 kali 10 min 10. Sedangkan KSP itu adalah yang kita cari dari data yang ada, yang kita hitung dari data yang kita punya. Jadi CuOH 2 kali berarti kita akan butuhkan komponen Cu-nya dan komponen OH-nya. Kita yang dari yang KOH dulu, berarti kita bisa cari komponen OH minnya. Mol KOH-nya berarti 0,112 gram per 39 tambah 16 tambah 1, 56 gram per mol. Ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 mol. Lalu molaritas KOH, molaritasnya dia dalam 1 liter larutan.
berarti 2 kali sulfat minus 3 per 1, 2 kali sulfat minus 3, ini mol, ini liter, berarti ini molar. Dari sini kita dapatkan bahwa molaritas OH- itu sama dengan molaritas KOH, yaitu 2 kali sulfat minus 3 molar. Sekarang untuk yang Cu-nya, kita buat di sebelah kanan. CuNO3 2 kali, berarti itu Cu2 plus tambah NO3 minus 2. Kita tahu ini 1 kali sulfat minus 3, berarti di sini juga 1 kali sulfat minus 3 molar. Sekarang kita sudah mendapatkan komponen Cu, sudah dapat komponen OH-. Berarti kita bisa menghitung GSP-nya. Karena CuOH2 itu terurai jadi Cu2 plus dan 2 OH-, berarti GSP-nya rumusnya sama dengan KSP. Cu2 plus kali OH- kuadrat berarti 10 minus 3 di sini. 2 kali 10 minus 3 kuadrat. Tahu GSP-nya hasilnya adalah 2 kuadrat 4 kali 10 minus 6 kali 10 minus 3, 10 minus 9. Lalu kita tinggal bandingkan dengan KSP yang diberikan. Ini 10 minus 9, ini 10 minus 10. Kalau GSP lebih besar dari KSP, maka terjadi endapan. Sebagai tambahan, kalau misalnya GSP lebih kecil dari KSP, itu jelas lawannya dari jadi endapan, tidak ada endapan. Sedangkan kalau GSP sama dengan KSP, kita bisa mengatakan bahwa larutan itu kondisinya adalah tepat jenuh. Lalu berkaitan dengan nilai KSP dan kelarutan, kita bisa menyatakan bahwa kalau KSP atau kelarutan makin kecil, maka dia akan makin mudah mengendap. Sebaliknya, kalau misalnya dia makin besar, dia makin sulit untuk mengendap. Nah, jadi ini adalah untuk pembahasan kita yang untuk bagian kelarutan hasil kali kelarutan selesai sampai di sini. Seperti biasa, silakan berikan like kalian jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki dari video ini. Terima kasih sudah menonton.